Salam sejahtera, salam damai, shalom bagi saudara-saudara sekalian. Semoga kita diberkati saat mendengarkan firman Tuhan pada waktu ini. Renungan malam kita bersama-sama. Mari pada waktu ini kita persiapkan diri kita untuk merenungkan. Judul renungan Akhir Zaman, Februari 15, Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, rahasiakanlah kata-kata ini dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Ramai orang akan pergi ke sana kemari dan pengetahuan akan bertambah. Selama berabad-abad banyak ekspositori Alkitab telah mempelajari nubuatan apokaliptik kitab suci. Tetapi tiada peristiwa lain pada zaman modern yang menjana minat lebih mendalam bagi topik pemenjaraan Paus Pius ke-6 pada 15 Februari 1798 oleh tentara Prancis yang diketahui oleh General Louis Alexander Bertinda. Prihatin terhadap revolusi Prancis yang menghancurkan agama Kristen di Prancis, Paus mengutuk revolusi itu dan malah menyokong liga yang menentangnya. Sebagai balasan, tentara Prancis menakluki Rom, memecat Paus daripada kuasa duniawinya, dan juga membawa sebagai tahanan ke pelbagai lokasi. Dia meninggal dunia di kubu kota Valence pada 29 Agustus 1799. Hanya pada tahun 1929, di negara Vatikan dikembalikan sepenuhnya. Para ekspositori Alkitab melihat pemenjaraan Paus sebagai pengakhiran 1260 tahun kekuasaan Paus, Wahyu 11 ayat 3, Wahyu 12 ayat 6, dan permulaan akhir zaman, Daniel 8 ayat 17, 11 ayat 35. Peristiwa yang menunjukkan itu menimbulkan minat besar terhadap nubuatan Alkitab. Dua nubuatan masa yang dimeteraikan dalam kitab Daniel 2300 petang dan pagi simbolik Daniel 8 ayat 14, 19, 26, 27 dan suatu masa, dua masa dan setengah masa Daniel 12 ayat 4 hingga 7 akhirnya terbongkar. Sejak itu masa bukan lagi hanya masa biasa, bahasa Yunani Kronos, tetapi lebih kepada masa eskatologi, bahasa Yunani eskaton. Oleh itu, masa itu telah menjadi penting dan terdapat kesadaran yang semakin meningkat mengenainya. Pengkhotbah seluruh dunia menekankan penggenapan kedua-dua nubuatan masa dan tanda-tanda kosmik kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Matius 24 ayat 9, 31, Lukas 21 ayat 25 sehingga 28. Tetapi dia tidak kembali secepat yang diharapkan. Dan hari ini akhir zaman telah pun dipanjangkan selama lebih dari 2 abad. Seperti yang dinubuatkan dalam perumpamaan tentang 10 anak darah, Matius 25 ayat 1 hingga 13, kelewatan pengantin lelaki akan menyebabkan semua anak darah itu mengantuk dan tertidur. Tetapi perumpamaan itu meyakinkan kita bahwa kedatangan pengantin lelaki hanya ditangguhkan, bukan dibatalkan. Jika peristiwa gemilang itu dekat lebih daripada 200 tahun dahulu, ia lebih dekat sekarang. Jika ada masa itu, orang-orang yang percaya akan kedatangan Yesus sudah hidup dalam penantian yang tidak sabar-sabar. Hari ini kita harus hidup dengan lebih banyak pengharapan. Kita tidak seharusnya pada tarik yang sudah dekat ini melepaskan harapan yang diberkati ini. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan renungan pada waktu malam ini. Tuhan memberkati.